Nah di situ saya melihat bolak-balik, saya buka ini ada yang salah nih gitu. Udah mulai enggak nih? Mulai sadar. Oh. Saya pergi ke Bali selama sebulan itu di tanggal 3 November 2013. Lah kenapa bulan Oktober di saat saya ulang tahun baju ini udah saya pakai? Kalau bisa diteliti nanti ada sebenarnya keterangan foto itu. Hasilnya dibikin kapan itu ada yang tak mengerti. Iya. Iya kan? Apa? Hai teman-teman, kembali lagi bareng sama aku Queen Athena dalam segmen Bincang-Bincang Santai. Kali ini Sui action lagi di kamera setelah sekian lama. Dan nggak cuman Sui aja, kita kedatangan bintang tamu spesial jauh-jauh. Athena datangkan langsung dari Jakarta, padahal mah datang sendiri. Ikat sendiri, bayar sendiri, itu Madam Sisil. Halo. Jadi Madam Sisil ini setauku dia seorang tarot reader, tapi kayak profesi bakal banyak banget. Jadi mending langsung kenalan aja dengan Madam Sisil. Selamat Oke. malam Madam. Terima kasih udah terima saya di tempat yang istimewa ini. Asik, mantap. Impian setiap orang. Jaya Ancol kali ah. Jadi kan di Jakarta. Oke, Madam, boleh kenalkan teman-teman Athena Fortune ini. Ya, teman-teman Athena Fortune, kenalkan nama saya Sisilia. Queen panggil saya Madam Sisil atau Miss Sisil atau Mbak Sisil, apa aja. Mak. Mak kadang iya, Mami Jo. Profesi saya adalah sebagai tarot reader dan juga seniman, serta ada beberapa pekerjaan lain buat isi waktu ya. Ada beberapa yang saya lakukan seperti bikin kue gitu ya. Kuenya enak loh, gue pernah coba. Bikin es krim, Bikin es krim pernah coba. menjahit, apalagi. Pernah nggak ya aku cobain es krimnya? Ya itu sih satu rangkaian, Satu rangkaian. satu paket ya, dessert. Dessert semua mantap. Jadi ini emang serbaguna. Serba Tante bisa. Sisil, asik tante. Berasa Tante. dengan transport. Berasa tua. Jadi memang banyak banget aktivitas yang Madam Sisil lakukan ya. Ya, Dari otomatis nih spiritual dong jatuhnya ya. ya spiritual. Yang saya Spiritual. kebetulan gini, saya itu termasuk kutu loncat dalam mencari pekerjaan ya. Mulai dari apa kau sebutkan pekerjaan, kasir pernah, Pernah. guru TK pernah, Wih, iya. sekretaris Ya. pernah. Jadi emang semua tuh udah Pernah saya coba, dan terakhir yang saya rasakan di sini ini paling lama ya, tarot reader. Lalu saya melukis melukis ya di dunia Seni seni. sih ya. Ya seni itu kayak di situ dapat ketenangan gitu. ketenangan. Tenang. Lalu ya sambil ngurusin rumah ya, Ibu rumah tangga ya pasti. ibu rumah tangga ngurusin Istri yang anak. baik guys. Terima kasih. Oke, bicara soal spiritual Madam. Hal apa sih yang menurut Madam dalam hidup Madam nih yang wah ini berkesan banget dalam hidup gue nih gitu? Apa sih? Yang nyata kan? Yang nyata ya, yang nyata saya alami. Heeh. Nyata nggak nyata nih? Banyak sebenarnya saya mengalami begitu banyak mujizat. Mujizat begitu banyak mengalami hal-hal yang orang lain belum tentu alami, ataupun meskipun mengalami tidak ingat, tidak diberi memori yang kuat untuk membangkit kembali gitu. Nah, ini salah satunya saya kali ini ya yang akan kita obrolin di sini adalah pengalaman saya saat melintas waktu. Melintas waktu Iya. atau bahasa time Time travel. Bah, kalau kelamaan di Bali gue nggak bisa Inggris guys. Time traveling. Time traveling. Apa taring gue makin panjang kayak ini. Mhm. Time traveling. Apa sih itu Madam? Orang-orang awam pasti nggak akan tahu itu ya. Time traveling itu istilah dari melintas waktu gitu loh ya. Melintas waktu. Melintas waktu yang
ya di hidup kita sekarang gitu. Jadi kita bisa kembali atau tiba di masa yang kita tidak ketahui kapan. Apakah bisa dikatakan terjadi 2 kali gitu? Atau gimana? Atau gimana sih konsepnya time traveling itu sendiri? Saya tidak mempelajari secara teori, tetapi saya hanya mengalami gitu. Nah, dari setelah mengalami itu, saya tertarik untuk melihat gitu ya, mencari tahu gitu. Nah, ini kebetulan yang saya alami ini kayak semacam sesuatu yang tidak saya rencanakan, terjadi begitu saja gitu. Nah, setelah saya sadar bahwa ini terjadi sesuatu yang bergeser atau sesuatu yang terjadi tidak sesuai, saya mulai mencari itu apa sih ya time travel itu gitu. Oke. Mulai seru nih. Boleh nggak kita langsung masuk nih ke cerita tentang time traveling? Baik ya. Ini sejujurnya aja saya alami. Kalau tidak ada bukti saya nggak akan sadar. Oke. Buktinya adalah berupa foto. Nanti foto akan ditampilkan di sini ya. Di sini guys. Oh, di sini. Apa di mana-mana? Mana aja di frame ini gitu. Nanti akan saya tampilkan contoh bukan contoh, tetapi bukti dari foto di mana saya menyadari bahwa itu adalah pengalaman saya yang tidak pernah saya duga gitu. Dan saya ingat setelah 2 atau 3 tahun setelah kejadian. Jadi begini ceritanya. Jadi tidak langsung ingat. Oh, jadi kayak langsung ingat. Mungkin lagi bebenah dapat foto, kayaknya gue pernah. Iya betul. Gitu ya? Bukan, lagi bebenah lihat foto. Saya lihat tempo waktu loh. Ini kok saya udah pakai baju ini gitu. Karena ini kan yang jadi patokan itu baju ya. Oke. Saya berfoto pakai baju yang dibeli di masa yang belum seharusnya di dunia nyata belum saya beli. Oke. Gitu. Jadi ceritanya itu terjadi di tahun 2013 saat saya ada travel ke Bali. Saat itu saya sedang pergi bersama dengan teman ya dalam suatu acara. Tujuan dia adalah untuk terapi gitu di daerah Ubud gitu. Tetapi kita diberi kesempatan untuk stay di desa Panempan, daerah Manukaya di Bali. Itu daerah atas ya kalau nggak salah ya. Atas. Saya cuma main bawah doang mana. Atas, enak di atas tau. Kita lihat map nanti. Ya, di atas ya, di Tapak Siring ke atas sana ada Manukaya di situ. Nah, di situ kita tinggal lama. Di masa itu saya begitu banyak mengikuti kegiatan, salah satunya juga kegiatan belajar memahat. Oh. Iya, saya belajar memahat. Saya bilang tadi bahwa saya suka seni, saya seniman. Saya memahat. Saya belajar membuat bentuk dari tanah liat dan juga melengkapi alat pahat saya yang satu set isinya berapa, 42 atau berapa gitu. Nah itu, dan saya sempat kalau adat Bali itu dinikahkan dengan alat itu juga gitu kan, oleh seorang menyatu ya. Iya benar, oleh seorang pemangku di Tirta Ampul. Ya, di Tapak Siring itu Tirta Ampul ya Pak. Nah itu di Tapak Siring itu ada tempat berdoa, di situ saya didoakan supaya berkah saya di seni itu baik gitu. Ada jalan berkembang baik ya, ada iramanya jalan baik gitu. Ini menikah tanda kutip ya guys, bukan hal yang tidak betul. Karena kan orang Bali kan beli motor baru aja dinikahkan dengan motornya kan begitu kan. Hanya istilah ya teman-teman. Ya, dinikahkan tuh artinya didoakan supaya klop kan. Biar klop. Ya. Oke. Kemudian di satu masa itu bulan November 2013. Di satu masa kita jalan-jalan, saya sama teman saya dan beberapa teman yang lain itu jalan-jalan dari Panempan turun ke Ubud. Kita memang rencananya mau beli kain atau apa gitu ke pasar Ubud itu belanja lah ya. Belanja sore jam 2 atau jam 3 lah begitu, karena dia matahari udah turun ya. Jam 3 atau jam 4 lah, karena kita masuk ke pasar yang di pinggir jalan sebelah kanan tuh. Oke, lalu masuk ke pasar, beberapa toko itu sudah tutup. Yang ada tinggal kita masuk lorong, lalu ada sebelah kiri. Di situ teman saya membelikan saya baju. Oh, ini Madan dikasih hadiah. Dibelikan. Oh, dibelikan. Jadi di situ di situ ada orang jualan batik ini, ada batik juga, tapi batiknya sutra. Warnanya dia tahu saya suka warna ungu. Lalu dia beli yang merah untuk dia sendiri. Lalu ada satu warna lagi warna hijau. Itu ada 3 warna itu, saya dibelikan warna ungu. Saya ingat banget harganya 300.000.
satu buah baju ini buat kamu, kata temanku itu. Ya udah, saya bilang terima kasih gitu. Dan itu baju saya sayang itu di bulan November ya. November 2013. Kalau nggak salah harinya Rabu lah, hari Rabu ya. Di hari Rabu sore. Oke, itu aku bawa simpan ya. Simpan selama di Bali. Baju itu tidak pernah keluar dari koper. Jadi saya lipat, masukin ke koper. Itu disimpan di koper udah sampai saya kembali, baju itu tidak dikutik-kutik. Oke, nah udah kita tutup di bulan November ya. Kita tutup dulu cerita di bulan November 2013. Di bulan Oktober saya ada 2 kali travel ke Bali. Di awal sekali dan 2 kali, satu itu ngantar teman, ada pernikahan, saya ikut teman. Yang kedua pergi lagi, saya lupa acaranya apa, tetapi dalam bulan Oktober 2 kali. Nah setelah dari Bali, saya pergi ke Jogja, ya, ke Jogja. Terus dari Jogja ada acara ke Solo tuh, dari Jogja ke Solo tuh ada, entah yang mana yang dulu saya agak lupa, tapi ada acara di Jogja dan di Solo. Nah di Solo itu pas tanggal 10 bulan 10 2013 saya ulang tahun. Saya pikir nggak ada yang ingat, saya biasa aja di situ ya, sarapan seperti biasa di Hotel S, sebut saja Hotel S. Di situ saya biasa tinggal memang ya, kalau saya sedang travel ke Solo untuk pekerjaan yang sekarang saya tekuni juga gitu. Nah saya dapat sponsor tinggal di situ dan saya udah punya beberapa klien gitu. Ya betul. Lalu udah, ternyata ada satu orang yang ingat. Kebetulan teman saya bekerja di hotel yang sama kan, teman SMA, tapi jadi sahabat kental gitu kan. Jadi dia ingat bahwa hari itu adalah hari istimewa saya. Wah, ngucapin dia nih? Dia nggak ngucapin, tetapi tahu-tahu dia ada kirim kue. Aduh, kuenya enak banget. Masukin ke kamar gitu. Jadi saya sarapan, surprise. Saya sarapan seperti biasa tuh. Saya kenakan baju itu, baju yang dapat oleh-oleh yang dibeli di bulan November. Itu sudah saya pakai. Nah, sedang saya pakai karena saya tahu itu istimewa. Bagi saya baju itu istimewa. Nah, saya pakai tuh baju tuh, gitu kan. Lalu sudah selesai sarapan, teman saya chat, kamu masuk kamar dulu deh gitu. Masuk kamar, nanti aku jemput deh, kita mau jalan-jalan. Saat itu rencananya kita mau ke Kalitan. Kalitan itu rumah Ibu Tin. Oh. Ya, Ibu Tin punya rumah di Solo namanya Kalitan, dan kita umum boleh soan, boleh main, berkunjung. boleh Kalian berkunjung. yang IPS-nya jelek pasti nggak tahu, aku juga nggak tahu guys. Kalitan rumahnya bagus banget ya, rumah kayu besar gitu, kayak pendopo besar gitu. Nanti di situ ada foto Ibu Tin, keluarganya dan sebagainya. Sejarahnya gitu, ya, sejarahnya seperti itu di situ. Oke, saya kembali ke kamar untuk bersiap ya. Itu masih pagi sekali, itu jam 7 atau jam 8 gitu. Di kamar itu benar teman saya kasih kejutan berupa kue. Ya, kue itu istimewa nih gitu kan. Lalu saya ambil di foto, saya motret. Itu kenapa saya bisa tahu bahwa ini ada pergeseran waktu kan, di potret. Yang motret adalah bukan tukang tapi housekeeper. Ya, bekerja di situ yang pakai seragam gitu. Saya pegang begini motret. Nah, ini fotonya ada di sini nih, di sini atau di sini. Sini ya guys, ya ada fotonya ada. Jadi kamu tolong ya benerin ya. Nah, ini foto yang saat saya ulang tahun saya pegang kue. Itu saya pakai baju. Tapi saat itu saya belum sadar bahwa baju yang saya pakai itu belum dibeli. Jadi tanggal 10 bulan 10 tahun 2013 itu acara saya ada beberapa ditemani oleh 2 orang teman saya, satu yang kasih kue tadi, satu teman kental tadi, satu lagi teman baik ya. Mereka ngantar saya jalan-jalan lah keliling kota Solo. Dia pegang ini, oh bajumu basah, bagus nih, ini sutra asli ya gitu. Iya, ini sutra asli. Nah di situ saya selalu ingatin tanggal itu. Itu karena hari istimewa ya, kan kita pasti ingat. Udah pulang, udah hari berganti. Saya kembali ke Jakarta beraktivitas seperti sedia kala kan, gitu kan, seperti biasa. Tahun berganti tahun, bulan berganti bulan. Bulan berganti bulan. Aku masih tetap menunggumu, tapi kau tak kunjung datang lagi. Kasihan. Lalu di suatu saat saya sering lagi buka album-album gitu ya.
Saya Zaman dulu ya Wak, album. Kalau kita mah di foto. iya udah di kamera sih. Oh, di 2013 kamera. sudah ada WhatsApp Bu, please. Kayaknya buat time traveling tua nih. Selisihnya cuma sebulan doang. Oke. Lanjut. Baiklah. Jadi di sekitar setahun atau 2 tahun berikutnya saya buka tuh album yang itu ya, album di foto di galeri itu lah ya, di galeri. Biar nggak kesannya Tua banget. padahal iya. Di galeri itu saya buka. Lalu teman saya yang baru beli baju yang warna merah dia pakai tadi. Itu mereka berfoto loh di Serangan, fotonya ada di sini. Sini ya guys. Mereka berfoto di Serangan, ada saya di situ. Mereka semua masih sehat ya, masih ada. Nah, itu saya pakai baju ungu. Nah, baju merah itu sama dengan baju yang saya pakai di bulan Oktober. Kalau bisa diteliti nanti ada sebenarnya keterangan foto itu. Hasilnya dibikin kapan itu ada yang tak mengerti. Iya. Iya kan? Apa sih namanya, saya lupa. Itu deh. Ya itu dah. Nanti mungkin Gus tuh bisa cek ya. Nah, tuh. Nah, di situ saya melihat bolak-balik, saya buka ini ada yang salah nih gitu. Udah mulai enggak nih? Mulai saja. Oh. Saya pergi ke Bali selama sebulan itu di tanggal 3 November 2013. Lah kenapa bulan Oktober di saat saya ulang tahun baju ini udah saya pakai? Kan aneh. Ini nggak masuk akal gitu. Tidak masuk akal saya nggak mengerti kenapa ini terjadi. Ya gitu, saya buka lagi sampai saya memeras otak, ini apa yang terjadi gitu. Jelas-jelas saya pergi tanggal 3 November 2013, 1 bulan di Bali. Dan itu baru dibelikan oleh teman saya itu gitu. Tetapi kenapa di bulan Oktober sudah dipakai buat foto? Itu seandainya saya tidak berfoto, saya tidak akan tahu bahwa itu terjadi. Itu traveling. Time travel. Saya pelakunya time traveler. Time traveler tuh. Aku pun juga masih mencerna sih sampai sekarang kayak ya sesuatu yang di luar nalar. Di luar nalar. Kalau nggak ada bukti kita nggak akan bisa. Nggak ada foto kita tidak akan tahu itu terjadi gitu. Saya pun sampai sekarang, misalnya yang ada di foto yang berempat tadi foto saya ajak diskusi, mereka juga nggak paham. Iya. Kamu mungkin lupa kali. Oh tidak. Apa kayak gitu masuk deja vu sih enggak ya? Bukan deja vu, itu melintas waktu sih. Mungkin dimensi waktu atau ada di mana saya mengalami time glitch atau kerusakan waktu lah gitu, nggak ngerti deh istilah-istilahnya. Dan itu masih terus saya cari dan konon katanya semacam itu banyak loh yang mengalami loh, banyak pelakunya. Mungkin kalian tanpa sadar pernah ngalamin, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Iya. Kita bisa sharing. Iya betul, nanti kita sharing coba ini apa sebenarnya. Mungkin kalian ada yang paham nih, terus oh ya Kak Queen atau Madam kita pernah nih ngalamin. Terus ternyata ini loh jawabannya, kalian bisa komen atau nanti WA IG ke Madam ya kan, berbagi cerita. Karena kan ini sekali seumur hidup nih ya kan, jarang-jarang. Saya nggak tahu, mungkin sebelumnya pernah ngalamin hanya karena tidak ada bukti atau kapan mengalami tanpa sadar. Ini saya berani bersaksi bahwa ini terjadi benar. Karena ada foto itu tadi. Ada bukti, makanya berani bercerita juga. Berani bercerita. Saya sendiri sebenarnya bingung loh. Teman-teman saya sendiri sebenarnya bingung dengan peristiwa yang saya alami ini. Tapi saya nggak bisa bilang apa-apa, ini memang realitanya seperti itu. Kita sih memang masih mencerna. Aku apa? Oh, nggak ngerti katanya. Sama cuy, nggak ngerti cuy. Nggak ngerti gimana dong. Kita harus telah bener-bener Madam ya. Mungkin ada ahlinya nggak sih? Pasti ada ya. Ada sih, konon ada yang mengalami dan itu bisa dijelaskan sebenarnya. Ada ya, ini ada penjelasannya. Ada penjelasannya karena yang mengalami banyak gitu. Banyak, iya. Ada beberapa cerita yang saya cari itu tentang time traveler ya. Ada yang foto dengan dirinya di masa depan. Ada juga yang begitu. Jadi dia saat itu usianya 40-an, dia berfoto dengan dirinya sendiri di usia 60. Wow. Iya. Jadi memang itu ya bisa terjadi dengan siapapun, bukan hanya orang spiritual aja ya, dan siapapun bisa. Itu ada di YouTube, boleh dicek nanti, dia mempunyai tato di lengan di sini ya. Lalu dia foto sama-sama punya tato dengan dia sendiri, dirinya sendiri. Foto sama dirinya sendiri. Dia foto dengan dirinya sendiri. Keren. Dia hanya satu muda satu tua. Satu tua. Terus ada kasus Javier.
Javier yang dia melintas waktu sampai berhari-hari, dia berkunjung ke satu kota yang konon kota itu mati kayak nggak ada penghuninya, padahal dia bisa ambil kue-kue makan di situ dengan gratis gitu. Kayak itu pernah juga yang di Suramadu kalau nggak salah ada ya Yang video, aku lupa di mana, pokoknya orang itu kayak videoin ternyata tuh Suramadu udah ada di zaman kapan gitu, di tahun kapan, iya, ada tuh itu videonya. nanti aku pasti cari. Coba lihat itu tuh. Iya, aku pasti tonton ya. Begitu itu membuat saya jadi ingin tahu lebih gitu. What happened with me gitu saat itu ya. Tapi untungnya memang banyak yang mengalami seperti itu ya, jadi kayak bukan diri gue yang salah nih. Bukan, kita tidak arrange ya, kita tidak atur supaya itu terjadi, tidak. Itu alami sekali, itu terjadi dengan sendirinya. Oke. Tanpa kita inginkan. Justru kadang-kadang saya yang menjadi pertanyaan terbesar dalam diri saya itu terjadi di Bali gitu. Itu ada connecting dengan Bali, ada related dengan Bali, ada related dengan kota kelahiran saya gitu. Nah itu semua nyambung gitu ya? Nyambung ya. Jadi bukan di mana, bukan di tempat yang jarang saya kunjungi, itu di tempat kelahiran saya di Bali yang konon jadi surganya dunia gitu kan. Jadi emang tempat-tempat ini tuh emang madam punya kasar gitu ya yang saya merasa bahwa saya menyatu dengan tempat itu yang saya sebutkan tadi, Bali, Solo, Jogja gitu. Itu aja loh. Ya ada keterikatan yang kuat di situ, bahwa ada panggilan-panggilan bahwa saya harus ke sana, harus pulang, harus datang. Ya. Keren banget ceritanya. Aku mungkin juga pernah, tapi pada dasarnya nggak ngeham kali ya. Cuma paling ngerasa kok kayak pernah deh, itu kan. Itu dejavu. Iya, itu paling dejavu. Jadi itu beberapa kali saya alami. Sering gitu ya. Ya, kita ngobrolin dejavu sekarang ya. Jadi saya mengalami dejavu itu sering. Yang pertama sekali di umur saya yang masih belasan saat itu. Saya sama teman itu rombongan, itu ada acara pergi ke satu tempat di daerah wisata Kaliurang ya. Lalu kita jalan kaki nih. Zaman dulu niat banget jalan kaki ya, hiking namanya. Hiking kan? Hiking. Nyeker. Enggak juga sih. Nah, jalan tuh dari bawah, tuh kan lumayan tuh. Menanjak, lalu cuma jalan setapak gitu. Kita sampai bawa tongkat gitu kan. Lalu di satu titik itu saya merasa tertegun bahwa ini kok saya familiar dengan tempat ini gitu. Lalu saya berhenti di situ. Saya amati tempat ini, kenapa saya kayak merasa pernah di sini ya gitu. Nah gitu tuh. Itu dejavu ya. Itu dejavu. Itu bedanya teman-teman ya. Dan traveling, dejavu tuh itu bedanya. Lalu ada satu tempat lagi. Ini hanya beberapa bagian kecil ya, ada banyak yang saya bisa ceritakan, tapi ini satu tempat nih di daerah Yogyakarta, di wilayah selatan, bagian selatan Yogyakarta, itu Gunung Kidul namanya. Di situ daerah asal ibu saya, lalu ayah saya dari Jogja. Saya kadang kalau libur itu pergi ke sana, kayak liburan ke tempat kampung halaman ibu saya kan. Nah itu asal saya lewat tempat itu tuh, saya hati saya merasa bahwa saya pernah di situ gitu. Ada ikatan-ikatan yang membuat saya tertarik untuk lebih mengamati gitu. Itu dari saya kecil, bayangkan dari saya kecil, setiap liburan lewat daerah itu, lalu saya tertarik ke titik itu. Di titik itu saya pasti melihat gitu. Dan itu saya genapi, artinya genapi itu saya buktikan. Saya turun menyentuh tempat itu setelah usia saya 30. Dari orok dari kecil sampai 30-an ya, 3 bulan itu saya minta suami saya untuk turun ya gitu. Lalu saya perhatikan dengan sungguh tempat itu, saya bangun kembali memori gitu, dan saya makin yakin bahwa saya dulu pernah di situ. Paling tidak saya pernah punya kehidupan di situ. Nah itu dejavu. Dan saya lihat ya tempat itu tuh kayak ini batu-batu lapis gitu. Saya lihat, saya sentuh gitu, apa ya ini batu-batu lapis ini, kayak batu-batu kayak candi tapi bukan ya, kayak batu alam gitu. Batu alam. Saya merasa bahwa saya dulu pernah duduk di sini gitu-gitu. Sedetil itu.
Sampai segitu dejavunya ya. Oke. Setelah saya genapi, saya menyentuh tempat itu, saya meraba yang menjadi rasa penasaran saya sepanjang masa remaja saya itu terjawab, dan setelah itu saya tidak ingin lagi. Sudah cukup bagi saya. Yang penting udah nggak penasaran. Sudah tidak penasaran. Oke, mantep. Jadi dari time traveling, dejavu, ini hanya sedikit cerita dari Madam Sisil ya. Bakal banyak cerita spiritual lainnya yang bisa kita dengarkan atau menjadi kayak kalian pun akan, oh ternyata ini toh namanya, oh ternyata ini toh sebabnya. Itu kalian bisa pakai tanpa kita sadari kan. Alam bawah sadar kita memiliki itu ya, Madam. Iya. Tanpa kita sadari juga kita spiritual juga, semua orang kan spiritual ya. Cuma tergantung gimana kita. Hanya seberapa mau mereka menerima pesan yang Betul. disampaikan. Harus peka intinya. Iya. Harus peka. Oke teman-teman, itu tadi menarik banget ceritanya, cuman kita bakal mendengarkan cerita lebihnya lagi, tapi nanti tunggu dulu, kita mau kumpulin materi-materi dari Madam nih. Asik. Mudah-mudahan harus kita bangun dulu. Harus sih, karena kan ceritanya udah lama-lama banget. Tahun 2013 ya. Jadi kita sudah berapa tahun tuh? 9 tahun. 9 tahun. Dan ini yang lebih menarik lagi, kalau Madam Sisil ini pernah mati suri. Kayak apa ceritanya, tunggu dulu. Pokoknya kalian terus pantengin Athena Foto. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalain loncengnya, biar nanti saat mati suri tayang kalian bisa langsung nonton. Dan kalau emang ada, oh saudaraku nih pernah, oh aku pernah, semua saudara pernah, kalian bisa berbagi ya. Kita berbagi cerita. Kita mengandungkan untuk dari kalian semua, semoga kita terus semangat untuk membuat konten. Dan mohon maaf kalau dari Stone kita udah break, tapi semoga bisa memberikan terbaik untuk teman-teman Athena Foto semuanya. Kita pamit undur diri dulu. Madam, terima kasih untuk ceritanya. Sama-sama. Kita bakal cerita soal yang mati suri ya. Ya baik, boleh. Siap. Boleh. Dah.